Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 19504, kampus BSI Cutmutia akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah proses bisnis TI yang kami beri judul Analisa IFAS, EFAS, dan SWOT pada PT Gojek Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Nadisha Alma Fauzia Hermawan dengan NIM 19 2090. Perkenalkan, nama saya Ratu Adelia 1920407. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM 19200-193. Perkenalkan, nama saya Tommy Alfianto dengan NIM 19200-265. Nama saya Regi Krisna Pratama dengan NIM 19200-130. Latar belakang. Pada zaman ini, teknologi informasi semakin canggih dan perkembangan semakin pesat. Adanya teknologi canggih saat ini dapat membantu manusia melakukan segalanya dengan mudah hanya dengan aplikasi. Pemesanan transportasi secara online muncul sebagai salah satu pelayanan yang mulai menjadi tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, nyaman, tersedia setiap saat, dengan harga terjangkau. Maka dari itu kami mencoba untuk menganalisa strategi dari PT Gojek Indonesia agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor di luar sana. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Bagaimana cara untuk dapat mengatasi masalah penurunan jumlah customer PT Gojek Indonesia melalui perencanaan strategis internal dan eksternal. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang akan kami bahas dalam penulisan laporan studi kasus ini adalah faktor internal dan faktor eksternal dari PT Gojek Indonesia, dan ilmu penelitian ini adalah ilmu manajemen pemasaran yang meliputi analisis SWOT. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara peningkatan pelayanan dan pemasaran PT Gojek Indonesia melalui perencanaan strategi internal dan eksternal. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam ruang lingkup manajemen pemasaran. Kedua, bagi perusahaan. Peneliti dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan akan faktor internal dan faktor eksternal serta strategi pemasaran yang tepat untuk pemasaran pelayanan yang tersedia di PT Gojek Indonesia. Sejarah perusahaan, PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015, Gojek berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Hingga tahun 2022 ini, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 25.000 driver ojek yang telah tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Analisis SWOT. Analisa SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasikan sebagai faktor eksternal. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan sehingga membuat lebih kuat dari persaing. Selanjutnya ada weakness, yaitu keterbatasan dalam hal sumber daya yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Lalu ada opportunities, yang artinya berbagai hal yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada threat, yaitu faktor lingkungan yang menjadi hambatan bagi perusahaan baik di masa sekarang maupun mendatang. Berdasarkan penjelasan analisis SWOT yang telah dijelaskan, maka strength dan weakness dari PT Gojek Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, perusahaan pertama penyedia jasa ojek online di Indonesia. Banyak fitur-fitur yang memudahkan pengguna. Yang ketiga, memiliki sumber daya manusia yang handal. Di sini ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga masih terlalu tinggi bagi kalangan tertentu.
Yang kedua, beberapa kota terpencil di Indonesia masih belum tersedia Gojek. Dan yang terakhir, SOP pelayanannya masih dirasa belum jelas. Selanjutnya ada opportunity and threats dari PT Gojek Indonesia. Opportunity atau peluang, masyarakat semakin banyak membutuhkan transportasi yang mudah dipesan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, inovasi vintage yang semakin berkembang. Sini juga ada threat atau ancaman. Yang pertama, kompetisi di bidang teknologi semakin ketat. Yang kedua, kompetitor menawarkan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, kompetitor seringkali memberikan promo yang lebih banyak. Selanjutnya dijelaskan teman saya, Tommy Alfianto. Selanjutnya, perhitungan IFAS. Penjelasan metrik IFAS ini didapatkan berdasarkan identifikasi masalah berdasarkan faktor-faktor internal yang ada di perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan. Maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada PT Gojek Indonesia seperti tabel di bawah ini. Nilai total keseluruhan IFAS berada di skor 2,92. Selanjutnya, perhitungan EVAS. Penjelasan dari matriks internal faktor analisis Sumeri ini didapatkan berdasarkan identifikasi masalah faktor-faktor eksternal yang ada di perusahaan, yaitu peluang dan ancaman. Maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman pada PT Gojek Indonesia seperti tabel di bawah ini. Nilai total keseluruhan EVAS berada di skor 2,25. Selanjutnya, grand strategi. Posisi strategis PT Gojek Indonesia terletak pada kuadran 1. Karena selisih nilai tertimbang IFAS dan EVAS adalah positif, yaitu 2,92 IFAS dan 2,25 EVAS. Sedangkan penentuan pilihan strategi yang dapat digunakan oleh PT Gojek Indonesia adalah rapid growth. Dikarenakan nilai tertimbang strength lebih besar dari nilai opportunities, yaitu strength 1,93 lebih besar opportunities 1,80. Posisi PT Gojek Indonesia pada grand strategi dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Matriks SWOT. Dari ketiga tahapan yang telah dilakukan saat ini, PT Gojek Indonesia dapat melakukan perencanaan strategis. Pihak PT Gojek Indonesia dapat menggunakan indikator-indikator strategis yang telah diidentifikasikan untuk membuat prioritas program-program yang memiliki dampak besar terhadap keunggulan strategis PT Gojek Indonesia dapat dilihat dari matriks SWOT di samping. Ada kekuatan. Yang pertama, perusahaan pertama menyedia jasa ojek online di Indonesia. Kedua, banyak fitur yang mempermudah pengguna. Ketiga, sumber daya manusia yang andal. Selanjutnya ada kelemahan. 1. Harga yang diterapkan masih terlalu tinggi bagi kalangan tertentu. 2. Beberapa kota di Indonesia masih belum tersedia Gojek. 3. SOP pelayanan masih belum jelas. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, masyarakat semakin membutuhkan jasa transportasi yang mudah dipesan. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Inovasi vintage yang semakin berkembang. Selanjutnya ada ancaman. 1. Kompetisi di bidang teknologi semakin ketat. 2. Kompetitor menetapkan harga yang lebih rendah. 3. Kompetitor seringkali memberikan promo jauh lebih banyak. Selanjutnya ada strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang dengan cara 1. Menjaga manajemen kualitas jasa yang sudah baik menjadi lebih baik. 2. Penggunaan teknologi yang lebih efisien dan efektif. 3. Mengintegritaskan seluruh komponen karyawan agar meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada strategi WO digunakan untuk mengambil kesempatan guna menutup kelemahan dengan cara 1. Semakin berinovasi dalam menciptakan layanan baru ada di aplikasi dan dapat menjangkau kota-kota yang lebih kecil agar dapat memperluas jaringan distribusi Gojek. 2. Memperbaiki dan melakukan sosialisasi menyeluruh mengenai SOP Gojek dan jaminan asuransi. Selanjutnya ada strategi ST yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dengan cara 1. Selalu menjaga manajemen kualitas
jasa agar lebih baik lagi untuk memperhatikan Gojek sebagai market leader mengingat banyak pesaing dari ojek online. 2. Jika dapat memanfaatkan dengan baik, media elektronik dapat menjadi keuntungan yang besar oleh Gojek untuk melakukan promosi. Selanjutnya ada strategi WT yang digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman dengan cara 1. Sebagai market leader, Gojek harus berusaha untuk memperluas jangkauan distribusi kota-kota kecil. Selain untuk meningkatkan pangsa pasar dan membuka lapangan kerja yang luas, 2. Melalui media elektronik, Gojek dapat memberikan sosialisasi mengenai SOP dan jaminan asuransi untuk pengguna Gojek. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis perhitungan IPAS dan EPAS, dapat diketahui bahwa nilai terima kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Dan di saat yang nilai tertimbang, peluang lebih besar dari ancaman. Sedangkan berdasarkan hasil riset terhadap masyarakat dan driver Gojek, hampir semua masyarakat menggunakan aplikasi Gojek. Di sini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi Gojek, mempermudah aktivitas setiap individu. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan, dapat mengembangkan kekuatan tersebut untuk lebih maju dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Selanjutnya, perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dimiliki perusahaan dan berupaya untuk mencari solusi dari kelemahan tersebut, agar tidak terjadi penurunan minat dari para pelanggan untuk menggunakan aplikasi tersebut, dan berpindah menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh kompetitor lain. Adapun saran yang dapat diberikan dari dilakukannya analisis SWOT terhadap PT Gojek Indonesia antara lain, yang pertama melakukan inovasi baru dalam menciptakan layanan baru ada di aplikasi dan dapat menjangkau kota-kota yang lebih kecil agar dapat memperluas jaringan distribusi Gojek. Selanjutnya memberikan tarif yang lebih terjangkau serta memberikan lebih banyak promo dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Yang terakhir ada memberikan fitur dan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengembangkan sistem yang ada.